A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini memang kita merasakan dan banyak melihat, yaitu manusia pada umumnya sudah tidak ada lagi rasa takut melakukan perbuatan dosa, sudah tidak ada lagi keyakinan akan adanya ajab, sudah tidak ada lagi akan keyakinan siksa kubur, sudah tidak ada lagi keyakinan neraka. Manusia pada umumnya sekarang ini kalau melakukan perbuatan dosa ya santai aja. Bagaimana santainya? Kalau dia melakukan perbuatan dosa, mengambil harta yang haram, dia jawab, masalah dosa mah urusan belakangan dah. Yang penting mah di dunia dulu kenyang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini dampak daripada lemahnya iman. Kurangnya datang kita ke majelis-majelis zikir. Kurangnya datang kita ke majelis-majelis ilmu. Yang kita datangi adalah tempat-tempat kesenangan duniawi. Hawa nafsu dunia yang kita kejar, yang kita buru. Terlalu banyak makan enak, maunya poya-poya, timbulnya hati menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, air mata menjadi kering. Kalau hati sudah keras, air mata sudah kering, sulit untuk menangis ketika kita berbuat dosa. Tahu mah tahu kita. Sadar mah sadar kita. Apa yang kita lakukan ini nggak benar. Karena di hati kita tertanam sifat sirik, dengki, riya, hasud, dan ingin bersaing dengan orang lain. Timbullah segala apapun yang kita lakukan, walaupun dosa kita hantam. Karena tuntutan dari anak atau tuntutan dari istri, segala apapun kita hantam. Yang penting kita bisa bisa megah, bisa mewah di pandangan orang lain. Nah, kalau kita sudah tahu begini, kita minta atau kita berusaha jangan sampai nih anak-anak kita kayak kita begini. Gitu. Makanya dari semenjak dini, ayo kita tanamin anak-anak kita pendidikan agamanya. Jangan selalu dengan pendidikan umum sifatnya nyanyi, joget yang semakin menjadi keras. Didik anak-anak kita supaya bisa hafal Al-Quran. Karena apa? Kalau dia sudah hafal Al-Quran, ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Jangankan manusia, malaikat pun bila mana menjolimi orang yang hafal Al-Quran kena sanksi. Karena malaikat ini makhluk mukalaf. Artinya bila mana dia melanggar dari aturan-aturan fikih, kena hukum juga. Nggak boleh hukumnya. Malaikat menyiksa orang yang hafal Al-Quran. Makanya malaikat pun bisa kita lawan kalau kita benar. Karena malaikat makhluk Allah yang kena sanksi juga kalau dia melanggar aturan-aturan dari fikihnya. Dulu pernah Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali pengen tahu. Sayyidina Umar kan makhluk sahabat Nabi yang gak pernah kalah. Dia pengen tahu nih Sayyidina Ali, bagaimana sih Sayyidina Umar ini bisa kalah. Siapa tahu malaikat mah kalah. Gitu. Begitu dulu Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali minta kepada Allah agar diberikan kasab, bisa melihat alam gaib. Datang malaikat ke Sayyidina Umar.
Ditanya malaikat munkar, "Marrobuka?" Siapa Tuhanmu? Langsung Sayyidina Umar marah, ngebentak malaikat. "Hei malaikat, kamu ini kurang adab banget ya. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya adalah temannya kekasihmu." Bawa-bawa Nabi, malaikat dibentak. Begitu malaikat dibentak, laporan malaikat, "Ya Allah, ada makhluk saya tanya, saya bentak malah dia ngebentak." "Siapa?" "Umar namanya. Kata dia temannya kekasihmu." Langsung malaikat domelin, "Kamu nih bagaimana sih? Udah ketahuan memang hanya sahabat kekasihku, kenapa pakai ditanya? Nggak ada adab kamu." Katanya. Bisa dibentak seperti begitu malaikat. Nah kalau anak kita ini, kita hafal Al-Quran ya. Apalagi surat Al-Tabarok, ini udah masyhur banget. Ulama-ulama udah sepakat, udah masyhur ya. Surat Al-Tabarok ini termasuk ayat munjiah, yaitu surat penyelamat. Nah ketika ada orang fasik meninggal, datang malaikat mau nyiksa. "Marrobuka?" ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia kagak bisa jawab. Begitu mau dikemplang sama malaikat, muncullah seorang wanita cantik. "Hei, stop." Kata malaikat, "Siapa kau? Berani nyetok-nyetok aku?" "Aku adalah jelmaan dari Al-Quran, yaitu surat Al-Muluk Tabarok." Perempuan jenisnya, ya karena kan surat itu tamor butoh ya. Jadi simbolnya simbol tabekonde kalau kata orang Betawi. Jadi simbol perempuan. "Kalau kau siksa dia, lebih baik kau siksa aku. Aku nggak bisa nyiksa kamu, karena kamu lo adalah dari ayat-ayat Allah, Al-Quran." "Hei malaikat, kamu tahu nggak? Dia fasik, tetapi aku ada di hatinya. Setiap dia baca aku, yang dia pilih di antara Quran adalah aku, yang dia pelajarin, yang dia hafal aku, yang dia baca aku. Setiap hari dia baca aku. Jadi aku ini ada di hatinya. Masa iya kamu menyiksa dia? Kalau kamu nyiksa dia sama aja nyiksa aku. Mendingan kau siksa aku aja." Dibentak sama surat Al-Muluk. Nah Al-Quran ini ngejelma ya. Nanti kalau kita sering baca Al-Quran, Bismillah, Al-Fatihah itu ngejelma wujud yang bisa ngebantu kita, yang memberi syafaat kita. Karena yang bisa memberi syafaat adalah sepakat daripada ulama, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, para kekasih-kasih Allah. Nah kalau syafaatnya Al-Quran ini sebelum diajab sudah dihadang sama Al-Quran. Kemuliaannya, kelebihannya seperti itu. Yaudah, akhirnya malaikat, "Kita lapor ke Allah." Langsung lapor. Surat Tabarok ini lapor langsung sama malaikat mungkar nakir. "Ya Allah, aku dilarang menyiksa orang fasik itu ya Allah." "Sama siapa?" "Sama ini." "Ini siapa?" Allah udah tahu. "Saya adalah surat Tabarok ya Allah. Dia sering cinta kepada saya, dia sering membaca saya, di hatinya ada saya. Masa dia mau nyiksa saya? Mau nyiksa dia? Sementara aku ada di hatinya. Sama aja kalau dia nyiksa dia berarti nyiksa saya. Mendingan saya aja siksa sekalian ya Allah, nggak usah dia." Gitu. Kata Allah, udah damai aja, damai. Bawa aja tuh orang ke surga. Makanya kita ya kalau kita udah begini sibuk dengan duniawi, usahakan deh anak-anak kita bagaimana caranya biar pada apal Al-Quran. Siapa tahu kalau memang anak kita ahli ibadah, kita juga bisa ditolong oleh anak kita. Ya, jadi inilah manfaat daripada surat Tabarok. Surat Tabarok ini termasuk surat munjiah yang kita bisa jadi penyelamat. Syukur-syukur kita baca tiap hari sehabis surat Asyar, surat Al-Waqiah, dan surat Tabarok ya. Jadi surat Tabarok ini
Bumi pun tidak mau menggencet kita. Dihadang sama Allah Tabarok. Ular pun gak bakal mau, cacing tanah, belatung juga gak bakal mau. Karena apa? Sudah dilindungi. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kalau memang kita rajin baca, Bismillah, Al-Fatihah, itu semua akan berwujud, membentuk daripada jelmaan-jelmaan. Ya, jangan kita ngeliat HP mulu, YouTubean mulu, WA-an mulu, sementara Al-Quran kita lupa. Mudah-mudahan kita bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun setengah menit, 10 menit, kita bisa digerakkan hati kita agar bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ